Oke. Nah, di sini sudah ada PowerPoint yang saya buat. Ini sebagai pengantar ya anak-anak ya, mohon diperhatikan. Ini adalah pengantar dari KD 3.3, yaitu ada perang perang aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Jadi, apa namanya? Indonesia ini ketika saat Perang Dingin di tahun 47 sampai 91, Indonesia ini banyak melakukan kontribusi gitu ya. Jadi Indonesia ini walaupun negara yang baru merdeka dan pada saat itu juga kita sedang melakukan agresi militer Belanda satu dan agresi militer Belanda 2, tetapi Indonesia tidak tidak dipengaruhi gitu ya oleh ideologi komunis dan juga ideologi liberalis. Karena pada saat itu Soekarno bertekad bahwa ideologi yang harus kita laksanakan adalah ideologi Pancasila. Jadi sama sekali tidak mau terombang-ambing atau tidak mau mengikuti dari kedua kubu ini. Bu, tapi kedua kubu ini apakah cari muka, Bu, dengan Soekarno? Cari muka banget ya anak-anaknya. Jadi pada saat kita agresi militer Belanda, ini Amerika ini cari mukanya gimana? Kayak contohnya pada saat itu kan masih dipimpin oleh John F. Kennedy gitu ya. Nah, John F. Kennedy ini tuh kayak kayak memberikan gimana Soekarno, lo kan diserang lagi nih sama Belanda, gimana mau mau kita bantuin nggak? Bla 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 gitu kan dia dengan melakukan politik diplomasi dengan cara menyuruh PBB, kan PBB itu kan yang paling berkuasa tuh Amerika ya anak-anak ya. PBB itu disuruh untuk melerai atau memberikan semacam semacam bantuan kepada Indonesia, tapi dengan cara tuh soft, dengan cara kayak gerakan bawah tanah. Kayak misalkan pada saat itu kan Belanda taunya Amerika itu ngebelain Belanda kan, karena Belanda itu saat Perang Dunia Kedua dia tuh sekutu, mereka tuh sekutu kan, mereka kan Belanda itu kan di bawah Prancis dan Prancis itu sekutu oleh Amerika satu kubu ya, satu kubu sekutu. Nah, jadi Belanda ngerasa kayak, ah Amerika mah pasti belain gue gitu kan. Tapi ternyata Amerika punya misi lain. Amerika punya kepentingan lain. Sampai akhirnya ada yang namanya perjanjian Romloyen, perjanjian Linggarjati, lalu ada perjanjian KMB gitu ya. Itu sebenarnya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PBB untuk mengorganisir atau untuk mengkoordinasi bagaimana caranya Belanda untuk tidak melakukan serangan 100% kepada Indonesia. Nah, ini tuh visi misi visinya PBB gitu loh yang diketahui oleh Amerika. Bu, lalu kalau komunis gimana, Bu? Kalau komunis itu dia nggak menggunakan PBB ya anak-anak ya. Uni Soviet itu dia memberikan bantuan langsung persenjataan kepada angkatan militer kita kayak yang perang Ambarawa gitu ya, peristiwa Ambarawa gitu ya. Dia langsung menyerahkan bukan pesawat ya, kayak tembakan-tembakan canggih gitu ya yang udah diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Terus sikapnya Soekarno gimana Bu ketika ada dua kubu nih yang ingin membantu mereka gitu ya. Sikapnya Soekarno ya open minded aja gitu kayak lo mau bantu gue ya udah, lo mau bantu gue nih Uni Soviet ya udah, makasih ya. Tapi mohon maaf nih gue nggak bakal memilih komunis atau liberalis kayak gitu kan. Nah, itulah sikap Indonesia pada saat itu dan saya bangga sih menjadi orang Indonesia pada saat itu karena kita tidak terpengaruh apapun. Padahal kita udah diiming-imingin apapun anak-anak oleh bangsa liberal yaitu Amerika dan ada bangsa Uni Soviet. Kalau misalkan kita bergabung di antara salah satu itu. Kayak gitu ya. Oke, lalu ini tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perang dingin, menjelaskan jalannya perang dingin, menganalisis perkembangan dan dampak perang dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global. Bu, emang adanya perang dingin yang kemarin-kemarin tuh Bu yang udah hampir sekitar 50 tahun lalu emang masih berdampak Bu sama Indonesia sekarang? Masih banget anak-anak. Jadi kalau misalkan ya para pakar politik ya atau kalau orang tua kamu ada yang bekerja di statistika ekonomi Indonesia gitu ya atau orang tua kamu ada yang di bangku DPR atau orang tua kamu ada yang kerja di kursi pemerintahan itu pasti banget masih mempelajari mempelajari sejarah gitu loh. Jadi ini sebenarnya pengetahuan lebih juga bagi kamu gitu loh. Jadi sebenarnya perang dingin ini tuh memberikan dampak yang cukup signifikan kepada kita sekarang. Kalau misalkan tidak ada perang dingin, mungkin ya kita tuh tidak ada yang namanya organisasi internasional.
kayak gitu. Dan juga kalau misalkan tidak ada perang dingin, mungkin juga nih kita tuh juga tidak bisa menjadi negara yang kayak dilihat gitu loh oleh bangsa lain. Karena pada saat perang dingin ini Indonesia tuh termasuk eksis anak-anak. Karena kita tuh kayak semacam negara yang akan dilahap gitu ya oleh negara liberal dan komunis, tapi kita tuh berhasil tidak tidak memihak manapun gitu loh. Itu kan menjadi sebuah center ya, sebuah eksistensi bagi negara-negara lain kayak ternyata Indonesia nggak milih liberal atau komunis ya, wah keren banget ya, dia punya pendiriannya sendiri kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang membuat negara-negara maju tuh kayak ngerasa wah emang keren nih Soekarno gitu loh, emang keren nih Indonesia kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kita milikin anak-anak di 50 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang gimana Bu? Kalau sekarang ya kamu udah tahu sendiri lah ya, masyarakat kita tuh saling membenci, saling menghujat, saling menjatuhkan, saling 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 menghina gitu ya, saling apa ya, membicarakan itu soal SARA gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita membicarakan soal SARA, menghina, menghujat segala macam, itu tuh pemikiran orang zaman dulu banget gitu ya, jadul banget gitu. Bahkan pada masa Paleolitikum pun ketika mereka hidup berkelompok, mereka tuh akur-akur aja gitu loh anak-anak. Mereka tuh tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengkhianati segala macam. Mereka jalan aja sesuai dengan alam gitu ya. Tapi kenapa di manusia modern ini kita semakin blunder, kita semakin diadu domba gitu loh oleh kaum-kaum yang sebenarnya kita tuh nggak tahu nih kaum ini diprakarsai oleh siapa kayak gitu ya. Oke, nah nomor 4, menganalisis perang aktif bangsa Indonesia selama Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dalam gerakan non-blok, ASEAN, kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan, serta masalah Palestina. Nah, jadi tadi udah saya bilang ya bahwa kenapa sih Perang Dingin itu sangat signifikan banget peristiwanya dengan masa sekarang. Karena pada saat Perang Dingin, kita itu tuh memberikan sebuah gerakan yang cukup hebat pada saat itu, yaitu namanya gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini diprakarsai oleh Soekarno dan Presiden India pada saat itu. Karena kita sama-sama negara yang dijajah oleh bangsa Barat gitu ya. Sama bangsa Barat ini kan rata-rata pada pihak liberal ya anak-anak ya. Nah, mereka ini tuh apa namanya? Mereka ini tuh memberikan gerakan non-blok ini tuh tujuannya adalah untuk kita tuh negara yang nggak bisa loh dipengaruhi oleh siapapun. Kita tuh bukan negara proksi. Nah, negara proksi itu definisinya adalah sebuah negara ketiga yang tujuannya itu sengaja diadu dombakan. Contoh dari negara proksi nih, ada Korea, lalu ada Vietnam, lalu ada Jerman. Nah, itu negara proksi. Jadi mereka itu sengaja dibelah dua wilayahnya, ya kayak Korea deh, Korea Utara dan Korea Selatan. Itu sengaja tuh dibelah dua sama liberal dan komunis. Nah, yang perang siapa, Bu? Yang perang itu negara proksi gitu loh. Sedangkan yang dalangnya untuk membuat negara proksi ini tuh diem-diem aja gitu loh. Amerika dan Uni Soviet tidak terlibat perang seperti Perang Dunia Satu dan Kedua gitu loh. Tapi yang terlibat perang ini adalah negara proksi, negara korban atau negara bagian ketiga kayak gitu ya. Jadi itu yang membuat negara-negara tersebut tuh menjadi korban. Bahkan sampai sekarang pun Korea Utara dan Korea Selatan itu terpisah itu gara-gara perang dingin anak-anak. Awalnya kan mereka kan satu budaya, mereka satu nenek moyang, mereka satu mata pencarian gitu loh. Jadi budaya mereka tuh hampir sama gitu loh. Tapi karena perang dingin tersebut membuat mereka tuh harus berpisah gitu loh. Sampai sekarang bahkan ideologi mereka tuh beda banget ya kan. Kalau kamu nonton drama Korea Trending apa sih? Apa ibu lupa deh. Apa sih yang dimainkan oleh aduh ibu lupa tuh yang tentara itu siapa sih? Chloe ya, Chloe. Kending Less Love. Apa sih ada yang tahu nggak sih? Dramanya ibu nonton tuh. Crash Landing on You. Iya, Crash Landing on You. Iya. Itu tuh dramanya bagus banget anak-anak. Kalau kita lihat dari sisi politik, itu tuh kayak diceritain banget bahwa Korea Utara itu tuh ibu kotanya tuh di Pyongyang. Ya kan? Nah, dia itu setiap daerah itu tuh terpencil. Terpencil dalam artian tuh tidak ada kemajuan apapun. Beda dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu bahkan ya, di daerah pedesaan aja, nenek-nenek, kakek-kakek, para petani, para nelayan itu HP-nya aja tuh udah minimal tuh udah Android lah gitu kan. Sedangkan gitu ya, di Korea Selatan, di Korea Utara, daerah-daerah yang ditinggal sama tentaranya itu tuh di perbatasan. Padahal kan dia daerah militer ya. Kalau misalkan di negara-negara maju atau negara-negara berkembang gitu ya anak-anak ya,
militer itu tuh kayak mendapatkan fasilitas, mungkin di sini ada yang orang tuanya militer atau polisi gitu ya, pasti mendapatkan fasilitas bagus oleh negara gitu ya. Nah di Korea Utara tuh kayak apa ya, tentara aja tuh masih biasa aja gitu loh, masih dianggapnya tuh harus tetap gila hormat dengan komandan gitu kan, dengan atasan dan segala macam gitu kan. Terus yang jadi membuat dia beda juga aksen ya, aksen dia ngomong gitu loh. Kalau Korea Selatan kan ngomongnya kayak kayak lebih ke apa ya, kayak cinca, omo gitu ya, kayak mendayung gitu ya. Tapi kalau misalkan Korea Utara tuh dia agak kaku kayak cinca, omo, kayak kayak apa ya, kayak gimana sih, saya juga ketika di film itu saya memperhatikan kayak kalau Korea Utara tuh kaku banget gitu loh. Mungkin yang nggak kaku karena dia emang deket banget baru dia nggak kaku. Tapi kalau Korea Selatan kan lebih kayak ke santuy-santuy gitu kan, walaupun nggak terlalu deket, tapi ya kalau ngomong sesama seangkatan ya agak luwes gitu ya bahasanya, agak fleksibel kayak gitu. Nah ini salah satunya tadi gerakan notebook ya. Salah satu contohnya adalah kisahnya Korea Utara dan Korea Selatan. Lalu ada ASEAN. Nah ASEAN ini juga diprakarsai oleh salah 5 negara, salah satunya Indonesia gitu ya. Karena ASEAN ini cukup penting, merupakan suatu organisasi regional sesama daerah Asia Tenggara. Jadi ini diprakarsai juga pada saat pemimpin Soekarno. Soekarno tuh pengen kita sesama negara Asia Tenggara yang sama-sama memiliki kekuatan agraris gitu ya, untuk saling membantu atau tolong menolong kayak gitu. Lalu ada kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan serta masalah Palestina. Nah, Indonesia ini menjadi orang terdepan, garda terdepan saat membantu Palestina yang negara-negara lain aja tuh nggak ada yang berani untuk membantu Palestina. Tapi tuh Indonesia berani banget gitu ya, dengan cara memberikan bantuan, terus dengan cara apa ya, kayak kita tuh memberikan ini loh anak-anak semacam apa ya, de facto ya, memberikan de facto kepada de facto dan de jure tentang apa namanya, tentang kemerdekaan Palestina. Itu Indonesia berani banget. Dan kita tuh menjadi negara yang kayak wah gila nih, Soekarno keren banget pada masa kepemimpinan dia gitu ya. Dia tuh semacam pemimpin yang emang punya cita-cita banyak lah untuk Indonesia gitu ya. Tapi semua itu runtuh juga anaknya, karena nggak mungkin manusia itu sempurna, pasti ada kekurangannya juga. Kayak gitu. Nah ini tujuannya ya anak-anak ya, saya harap kalian bisa memahami semuanya. Dari tujuan ini kita sama-sama bisa belajar gitu ya. Lalu karakter yang dikembangkan. Nah, di sini sengaja saya tuliskan karena ini berkaitan juga dengan manusia masa kini gitu ya. Yang pertama adalah cinta damai. Perang dingin mengakibatkan terjadinya peperangan, krisis dan perpecahan di beberapa negara yang diakibatkan persaingan ideologi di antara dua negara adidaya. Melalui pembelajaran ini, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu bersikap cinta damai karena perang baik langsung maupun tidak langsung akan merugikan manusia. Jadi perang-perang itu tuh sebenarnya nggak bagus anak-anak gitu. Jadi tahu bu, kalau tawuran perang nggak bu? Tawuran tuh juga perang gitu ya. Tapi dia perangnya lebih ke daerah ya, kayak lebih ke subnya tuh masih kecil, kayak perang antar gang gitu ya, atau perang antar kelurahan kayak gitu. Subnya masih kecil. Nah kalau misalkan perang dingin itu kan subnya udah antar negara gitu, apalagi perang dunia antara negara. Nah, lalu ada kerjasama pada periode Perang Dingin, Indonesia mempelopori pendirian organisasi kerjasama internasional seperti GNB dan ASEAN. Kontribusi Indonesia dalam mendirikan dua organisasi internasional ini merupakan wujud nyata dari konsistensi Indonesia dalam menjaga kebijakan politik bebas. Jadi, pada saat Perang Dingin, Indonesia melakukan sikap politik bebas aktif. Ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif? Saya mau jawab. Nggak mihak siapa-siapa nggak sih? Kenapa? Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun. Kenapa? Indonesia? Bebas bergaul dengan negara manapun. Oke, bebas bergaul, jadi berarti bebas melakukan kerjasama dengan negara manapun ya, bebas ya. Tadi juga ada yang bilang apa tadi kalau nggak salah Kai ngomong ya, apa bebas memilih ya, apa gimana sih, apa ibu salah dengar tadi? Najwa bu kayaknya. Najwa, apa Najwa tadi, bebas memilih atau apa ibu, apa salah dengar? Kayak lebih apa ya, kayak netral gitu nggak sih bu? Nah, bebas aktif tuh benar kayak netral ya, dia tidak memilih dan dia tidak memihak, tapi dia punya
kekuatan sendiri gitu loh. Nah itu Indonesia, jadi bebas aktif. Lalu sekaligus menjaga kontribusi, menjaga perdamaian dunia. Jadi tujuan Indonesia melakukan gerakan GNB, tujuannya itu adalah untuk ibarat kata kayak gini loh, kan ada orang yang memihak kanan dan kiri. Ada juga dong pasti yang memihak jalan tengah atau jalan lurus kayak gitu kan. Nah Indonesia ini yang jalan lurus, yang jalan tengah. Makanya dibilang dengan gerakan non-blok. Nah kira-kira yang masuk gerakan non-blok ada banyak kan sih Bu? Ada negara-negara yang kayak setuju dengan GNB nih kayak India gitu ya, Pakistan. Terus pokoknya negara-negara Asia Tengah itu tuh rata-rata yang memang tidak mau berpihak dengan liberal atau komunis, pasti dia tuh memilih jalan netral atau gerakan non-blok kayak gitu. Nah itu diprakarsai oleh Soekarno atau presiden kita ya Indonesia kayak gitu. Nah tujuan dari kerjasama ini tuh sebenarnya ada manfaatnya anak-anak buat kalian sekarang. Misalkan kayak kalian kemarin kan baru demis ya, demis organisasi OSIS, MPK, Rohis, Pramuka kayak gitu ya. Nah itu tuh apa ya di dalam kalian di dalam organisasi itu kan kalian harus kerjasama ya, saling tolong menolong, saling membantu sesama anggota, bukan saling menjatuhkan kayak gitu. Lalu peduli, selama Perang Dingin Indonesia turut ambil bagian dalam penyelesaian sejumlah konflik internasional. Contohnya masalah Palestina dan Israel yang bertahun-tahun belum teratasi. Indonesia mewujudkan kepeduliannya dengan mendukung kebebasan dan berdirinya negara Palestina. Karakter peduli dapat diterapkan sehari-hari dengan menolong sesama yang membutuhkan tanpa melihat golongan, suku, atau ras. Jadi gini anak-anak, saya mau memberikan sebuah contoh analogi ya. Jadi ketika Indonesia baru merdeka gitu ya, yang benar-benar mendukung Indonesia kayak kemarin deh KD 3.1 respon internasional tuh yang ngedukung tuh cuman beberapa negara dari ratusan negara di dunia gitu ya. Contohnya kayak India, Mesir gitu ya, terus ada Australia, lalu ada Palestina gitu ya. Itu kayak 4 negara yang mohon maaf ya, sepak terjangnya tuh juga belum oke-oke banget gitu loh. Tapi mereka itu tuh mendukung gitu loh. Mereka tuh peduli dengan kemerdekaan Indonesia. Makanya dia mendukung de jure dan de facto kemerdekaan kita gitu ya. Lalu akhirnya Indonesia ini tuh tipikal negara yang kalau lu tulus sama gue 100%, gue juga akan balas tulus 100% kayak gitu. Contohnya kayak India waktu itu lagi krisis ekonomi, ya kan? Kita sesama yang pernah dibantu gitu loh oleh India, kita memberikan bantuan mengirim berapa ribu ton beras untuk India kayak gitu. Terus juga kita Palestina lah. Palestina itu kita juga mendukung lagi gitu loh. Ketika Palestina udah merdeka nih, kan wilayahnya diambil ya anak-anaknya oleh Israel ya. Nah, di sini kan Palestina juga akhirnya membutuh dukungan lagi gitu loh untuk dukungan de jure dan de facto kemerdekaan dia. Nah, Indonesia juga akhirnya tulus lagi. Kayak gitu. Jadi memang bangsa kita tuh karakternya peduli anak-anak. Makanya di zaman sekarang, di era modern sekarang, saya juga termasuk orang yang udah agak bergeser nih dari peduli menjadi tidak peduli. Karena kalau misalkan kita peduli ya di zaman sekarang ya, mohon maaf ya, kayak saya melihat kayak orang pasti risih, kayak misalkan nih tiba-tiba ada orang jatuh gitu. Atau misalkan di kereta lah, tasnya kebuka. Terus kita pengen ngomong nih ke dia, Mbak, tasnya kebuka. Kita tuh pasti kayak mikirnya kayak, nanti kalau gue ngomong pasti orangnya kayak ngeliatin gue bete gitu deh. Atau dia malah takut. Disengajanya gue pengen malingin tasnya, malah disengajanya gue lagi yang ngebuka tasnya gitu. Jadi kita udah takut sendiri anak-anak gitu ya. Jadi itulah yang membuat saya juga punya sih murid SMP gitu loh. Dia pernah bilang, saya suka sih sama jawaban dia. Saya bilang, kenapa sih kamu tuh terlalu individualis gitu ya? Pakai kita lagi ngomongin tentang, kan saya ngajar IPS tentang sosial gitu ya. Terus dia bilang kayak, iya Bu, iya Kak, karena kalau misalkan kita peduli di zaman sekarang, orang-orang tuh bukannya malah bilang terima kasih gitu loh. Orang-orang tuh malah malah jadi mencurigai kita Kak, dikiranya kita tuh mau jahatin dia gitu loh. Makanya saya jadi malas Kak buat peduli sama orang lain. Kadang saya juga peduli sama keluarga saya sendiri. Saya tuh dibilangnya ya nggak peduli kata dia gitu. Jadi banyak sikap-sikap atau hal-hal gitu loh yang seharusnya kita luruskan lagi gitu ya, kita eratkan lagi gitu ya, bahwa memang kepedulian itu sangat penting banget di dalam kehidupan dunia sosial seperti ini. Kayak gitu ya. Oke, nah ini intermezzo aja ya anak-anak ya dengan Perang Dingin. Lalu selanjutnya, nah di sini sebelum masuk ya, saya akan menjelaskan tentang timeline. Jadi sebelum masuknya Perang Dingin, sebenarnya ada negara-negara yang kamu tahu kan Perang Dingin sebelum Perang Dingin ada perang apa sih? Ada yang tahu nggak? Halo? Sebelum Perang Dingin ada perang apa sih?
Perang dunia bukan sih, Bu? Iya, Perang Dunia. Betul. Perang Dunia berapa sama Perang Dunia berapa? Satu Sambil bingung sama ya. dua. Oke, 1 dan 2. Nah, Perang Dunia kedua, Diandra, sekalian ya. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa ya? 39 ya, Bu, mulainya. Lupa saya. 39, Tapi 38, sampai 39 lah 45 ya. deh, Mas. Iya, sampai 45, Nah, betul ya. Nah, jadi pada saat Perang Dunia kedua, ya, itu tuh ada sebuah kubu, kan dibagi dua tuh, ya. Sekalian lagi aja Diandra ya. Kubu apa aja Diandra? lupa saya, Bu. Oke, jadi mungkin ada yang lain yang bisa jawab. Pada saat PD2 ada 2 kubu. Sentral gitu-gitu, Bu. Atau Ya, yang betul. Betul. Sentral dan satu lagi sekutu. sekutu. Betul. Sentral itu anggotanya siapa aja ya? Jerman, Itali, Jepang. Ya, Jerman, Jepang, satu lagi Itali, Italia, pintar. Nah, yang sekutu? Amerika, Inggris, Prancis. Itu Iya, Uni Soviet sama Cina ya. ya, Betul ya. Nah, terima kasih Ama dan Diandra. Jadi, untuk Perang Dunia Kedua gitu ya, ini sebenarnya itu lanjutan anak-anak gitu ya. Jadi, di Perang Dunia Kedua itu kan yang dimenangkan oleh pihak sekutu gitu ya. Jadi, Jerman, Jepang, Italia itu kalah gitu ya. Jadi, udah banyak serangan yang dikembalikan atau serangan bom balik yang harus mereka terima gitu ya. Salah satunya adalah Italia. Italia itu presidennya Benito Mussolini akhirnya dibunuh juga gitu ya dengan orang kulit hitam karena semasa hidupnya dia selalu menyakiti orang kulit hitam, akhirnya dia mendapatkan karma gitu ya, akhirnya dia dijebak dan dibunuh juga oleh orang kulit hitam. Kalau misalkan suatu organisasi tidak ada kepalanya, ini akan pusing gitu ya. Jadi masih mending yang rusak tuh tangan, kaki, atau badan, bahu gitu ya, bukan kepala. Kalau kepala kan kita nggak bisa lagi melihat, kita nggak bisa lagi dipimpin gitu ya. Lalu untuk Uni Soviet sendiri juga Jerman sendiri itu benar-benar didatangkan juga, bahkan sampai di situ ada konspirasi gitu ya, bahwa katanya ada yang bilang Hitler itu kabur ketika para tentara sekutu itu tiba di Jerman, tiba di kantornya Hitler di Berlin, di kantor Nazi ya, itu ada yang bilang Hitler kabur, ada yang bilang Hitler bunuh diri, ada yang bilang Hitler minum racun, pokoknya masih banyak dekonspirasi meninggalnya Hitler kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, Jepang dibom atom ya oleh Amerika atau oleh sekutu, yaitu serangan Hiroshima dan Nagasaki. Lalu itu dinyatakan bahwa Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh pihak sekutu. Nah, ternyata di pihak sekutu ini terdiri dari negara-negara besar anak-anak. Salah satu disebut dengan Big Three ya. Ini saya benar tulisannya yang Big Three. Itu ada Inggris, Amerika, dan Uni Soviet. Nah, ketiga negara ini tuh udah punya ancang-ancang gitu loh. Jadi mereka tuh udah pada punya visi misi gitu loh. Kalau misalkan ya PD2 yang dimenangkan oleh sekutu, gue udah tahu nih mau ngapain. Masing-masing negara ini tuh udah pada tahu nih dia harus ngapain kan. Tapi karena mereka ini satu kelompok ya kan, dan visi misi Inggris, visi misi Amerika, visi misi Uni Soviet ini tuh semua berbeda. Akhirnya tuh kan nggak bisa nyatu kan, ya kan? Mereka kan satu kelompok nih, ya kan? Contohnya deh kayak kamu menang lomba gitu loh. Kamu dapat duit 5 juta. Nah, ternyata kayak Ama, Diandra, Bani gitu ya. Itu tuh udah pada punya pikiran 5 juta itu tuh dibaginya tuh ya 1 juta gitu loh. Tapi kalau si Ama mungkin mikirnya ya gue harus 2 juta lah karena gue yang banyak berkontribusi, sering jawab gitu kan. Terus si Diandra juga sama, gue juga lah gue harus 2 juta lah, gue juga lah harus 2 juta lah Bani gitu misalkan. Nah kalau 2 juta semua kan nggak cukup duitnya gitu kan, harus dibagi 1,5 juta lah minimal kayak gitu. Nah ini udah pada punya visi misi kayak gitu. Tapi untuk meluruskan visi misi ini akhirnya mereka itu tuh kayak bertemu gitu loh, anak mereka tuh kayak berkumpul lagi gitu loh untuk membicarakan mau diapain nih negara-negara yang kalah. Terus kita sebagai negara yang menang dapat apa nih? Kayak gitu. Kalau lomba kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang menang ya pasti dapat hadiah gitu kan. Nah ini juga sama gitu loh. Makanya sebelum terjadinya perang dingin, pihak sekutu menjalankan 3 konferensi yang bertujuan untuk membangun kembali keadaan setelah PD2. Bu, Perancis sama Cina kemana Bu? Jadi pada masa perang dingin, perang dunia kedua ini, Perancis tuh memang di sini tuh dia apa ya, dia tuh bukannya ketua ya, atau dia anggota tetap, enggak. Prancis ini pada saat Perang Dunia Kedua
dia tuh jatuhnya tuh kayak figuran. Jadi kalau misalkan dipanggil, gue butuh misalkan Amerika nih, gue pengen nyerang Moskow, gue pengen nyerang Berlin, tolong dong kirimin apa namanya, kirimin kirimin anggota militer 1.000 pasukan ya. Ya udah Prancis siapin 1.000 gitu. Terus Inggris juga, gue pengen nyerang ini nih Jepang, tolong siapin 20.000 pasukan. Prancis nyiapin 20.000 gitu. Jadi Prancis ini tuh kurang kurang apa ya? Dia tuh kurang fokus juga karena dia memang lagi fokus sama negara-negara kolonialismenya kayak gitu. Contohnya dia lagi fokus sama Afrika ya kan. Dia juga lagi fokus sama Belanda gitu loh. Terus juga Belanda pun juga sebagai negara yang dijajah juga, dan dia juga di Indonesia jadi penjajah juga pecah fokus juga gitu. Jadi kenapa Perancis itu tidak terlibat? Kalau Cina Bu, nah Cina itu kan ikut Perang Dunia Kedua karena dia pengen balas dendam sama Jepang gitu. Jadi dia punya tujuan lain kan. Makanya Cina itu juga dianggap sebagai anak bawang lah, jadi nggak penting-penting amat gitu loh. Kayak gitu ya anak-anak ya. Nah ini ketiga inilah yang paling pengen memiliki hadiah masing-masing gitu loh, padahal mereka satu kubu kayak gitu. Lalu di sini ada konferensinya. Nah sebelumnya di sini di gambar ini ya, jadi kan ada cowok ya, tiga tuh lagi duduk gitu ya. Nah ketiga cowok ini tuh yang di sebelah kiri gitu ya. Nah ini tuh dia dari bentar, dia tuh dari Inggris ya. Namanya, bentar, saya lupa. Winston Kalau Churchill. nggak salah, ya. Ada Winston Churchill ya. Ada presiden ada Bu, suaranya nggak kedengeran, Bu. ya, oke. Jadi di ini jadi mereka gambar ini saya ambil di Wikipedia ya anak-anak ya. Nah ini tuh lagi datang atau lagi merumuskan konferensi Yalta gitu, konferensi kedua gitu ya. Nah, jadi ketiga orang ini tuh tetap sama komposisinya pada konferensi Pangeran juga komposisinya tuh mereka bertiga juga. Lalu konferensi Yalta mereka bertiga juga, tapi di konferensi Potsdam presidennya ini ganti. Presidennya itu bukannya lagi si Franklin Roosevelt, tapi Henry siapa ya? Saya lupa deh, nanti saya lihat di Google. Presidennya beda lagi dan di konferensi Potsdam ini tuh keadaannya tuh udah semakin memanas kayak gitu. Jadi saya ceritain aja. Yang pertama itu di konferensi Teheran dari tanggal 28 November sampai 1 Desember 1943. Jadi tuh mereka tuh kayak udah tahu gitu anak-anak, kayaknya kita bakal menang deh. Nah, kalau kita menang hal apa ya yang pertama kita lakukan? Katanya sekutu gitu ya. Terus katanya pihak-pihak mereka nih yang Big Three ini bilang kalau ya udah kalau kita menang ya kita kembalikanlah tatanan perang, gitu, tatanan masyarakat, kita kembalikan lagi gitu loh, misalkan kehidupan yang normal. Terus juga tentara-tentara yang masih hidup atau yang terkena cedera itu kita kasih kompensasi atau kita masukkan ke dalam rumah sakit gratis lah supaya mereka tetap sehat dan tetap normal lagi. Gitu kan yang utama itu adalah tentara perang ya. Oke, setuju. Ya udah konferensi Teheran tuh mereka masih akur-akur aja gitu kan. Mereka masih belum belum kelihatan gitu loh masing-masing maunya apa kayak gitu kan. Lalu di konferensi Yalta gitu ya, di sini tuh kayak udah ada mulai muncul-muncul gitu loh, anak-anak udah ketahuan juga kan pada Februari ini kayak udah ketahuan juga mereka tuh yang pasti bakal menang kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya mereka kayak berpikir kan, kayaknya di sini yang jadi dalang perang dunia kedua tuh Jerman ya, kata mereka bertiga nih. Ya udah nanti kita bagi aja ya Jerman wilayahnya. Jerman itu harus kita kuasai nih, jangan sampai kebobolan lagi kayak Perang Dunia Satu. Cuman kita awasin doang, tapi tidak kita tidak kita. Jadi cuman kayak diawasin doang gitu loh. Tapi awasinnya juga anggot-anggotan gitu ya. Tapi tidak kita tinggali atau tidak kita bagi nih wilayahnya, tidak kita bagi secara rata lah ibarat kata. Ya udah katanya si Amerika kan, katanya si yang di tengah nih, ya udah nanti kita bagi-bagi aja ya mana wilayah Amerika, mana wilayah buat Jerman, Uni Soviet, mana wilayah buat ini gitulah. Ya udah setuju ya segala macam. Lalu akhirnya di konferensi Potsdam, di konferensi terakhir, ini tuh presidennya kan udah ganti anak-anak ya, bukannya si Franklin Roosevelt lagi gitu kan, presidennya udah ganti. Nah, Henry siapa ya? Saya lupa.
Jadi Perdana Menteri Inggris juga ganti anak-anak ternyata. Jadi Clement Richard Attlee dan Presiden Amerika Serikat jadi Harry S. Truman. Kayak gitu. Dan sedangkan ini Stalin tuh tetap ya, Stalin tetap menjadi Presiden Uni Soviet. Jadi kedua ini tuh udah ganti komposisinya. Pasti kan beda kepala, beda isi ya anak-anak ya. Nah, ternyata ketika mereka ganti ini, mereka tuh sama-sama kayak udah punya ini loh, punya ideologi yang udah apa ya, visi misinya tuh udah semakin kuat lagi gitu loh. Kayak contohnya nih Amerika kayak nggak mau kalau misalkan Jerman nanti dibagi-bagi ideologinya komunis kayak gitu, gue nggak terima nih gitu kan. Terus juga si Inggris juga sama, gue juga nggak mau kalau komunis, gue lebih mendingan liberal lah daripada komunis gitu kan. Ya udah akhirnya Amerika dan Inggris tuh bersatu anak-anak, mereka bersatu ya kan. Terus di sini Stalin tuh kayak kok jadi kayak gini sih, ya udah deh, lu tegang gue juga tegang kayak gitu kan, lu panas gue juga panas, ya udah sekalian aja gitu kan. Ya udah akhirnya di konferensi Potsdam itu tuh kayak udah terlihat gitu loh, detik-detik mereka akan melakukan perang dingin kayak gitu. Nah akhirnya sebentar, akhirnya di sini tuh petanya akhirnya dibaginya kayak gini nih anak-anak nih. Ini pembagian wilayah Jerman setelah PD2 kayak gitu ya. Jadi di sini di Uni Soviet gitu ya, ini wilayah yang dibagi. Ini saya cari di Google. Nah ketika saya cari di Google itu nggak nemu yang bahasa Indonesia anak-anak gitu ya. Jadi mohon maaf banget. Ini kayaknya bahasa bahasa ini ya, bahasa apa sih? Kayaknya ini bahasa Belanda deh. Hollandia, Belgia gitu. Kayaknya ini bahasa Belanda deh. Tapi saya nggak tahu juga ya. Mungkin ada yang bisa tahu gitu ya. Nah, ini tuh dibagi nih. Nah, ini tuh buat negara apa? Ini buat negara Uni Soviet, dan ini buat negara Perancis sama buat negara Amerika. Kayak gitu. Ini tuh dibagi wilayahnya, sengaja dibagi supaya tuh kayak ketika di konferensi Potsdam itu supaya adil kan. Nah, dari pembagian negara itu masing-masing wilayah, masing-masing kayak negara Uni Soviet, negara Inggris, negara Prancis, dan negara Amerika, itu tuh mereka tuh kayak punya apa ya? Punya punya kekuatan masing-masing gitu loh. Contohnya nih kayak Uni Soviet nih, dia kan ada di daerah Berlinas ya kan. Nah dia tuh udah tahu nih, ya udah gue akan mempengaruhi komunis nih di negara gue gitu loh. Lalu juga nih di Inggris gitu kan, gue juga akan mempengaruhi liberal nih di negara gue. Jadi Inggris, Amerika dan Prancis itu bersatu ya, sedangkan komunis itu sendiri kayak gitu karena mereka kayak nggak mau gitu kalau ideologinya komunis. Itu berawal dari anak dari konferensi tersebut. Jadi awalnya Taheran itu masih membicarakan keadaan setelah Perang Dunia Kedua tuh mau diapain dunia-dunia ini atau negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia Kedua. Lalu di konferensi Yalta udah mulai nanya bagian-bagiannya yang akan mereka kuasai. Lalu di konferensi Potsdam sudah membicarakan tentang ideologi masing-masing negara bagian. Jadi ini sengaja saya bikin berurutan karena memang dari urutan ini tuh semakin ke bawah semakin panas keadaannya, semakin tegang. Karena juga ada pergantian dari kepalanya juga. Inggris juga diganti Perdana Menterinya dan Amerika juga diganti presidennya. Jadi ketika diganti ini mereka jadi udah berbeda lagi pikirannya. Kayak gitu ya. Nah ini lalu perang dingin setelah PD2, AS dan US terlibat persaingan yang tidak berujung pada pertempuran langsung di antara keduanya. Persaingan tersebut dikenal dengan sebutan perang dingin. Pada masa perang dingin, perkembangan teknologi dianggap menciptakan dampak positif karena perang dingin mulai lahir teknologi luar angkasa. Dalam bidang politik, perang dingin memberikan dampak negatif bagi negara-negara yang terlibat. Perang dingin juga meliputi perang ideologi. AS dan US berlomba-lomba menaburkan kebaikan kepada negara-negara lemah dan berkembang agar mendapatkan dukungan. Jika dukungannya banyak, negara tersebut akan dinyatakan menang sesuai dengan pengikut ideologi yang telah berkembang. Jadi di akhir tahun 1991, diakhiri dengan Uni Soviet runtuh ya anak-anak ya. Uni Soviet runtuh, komunis sudah nggak ada, bukan nggak ada ya, jadi komunis sudah tidak lagi menjadi ideologi utama Uni Soviet. Itu dan juga ditambah negara-negara yang memilih gitu lebih banyak memilih liberal dibandingkan Uni Soviet. Jadi itulah yang membuat negara Amerika Serikat itu menang dan Uni Soviet harus kalah kayak gitu dan kembali lagi menjadi negara Rusia. Oke, sampai sini masih paham? Apa belum paham nggak tentang Alhamdulillah ya Allah, tentang konferensi yang harus dijalankan atau tentang konferensi-konferensi sebelum Perang Dingin? Ada yang belum paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan sebelum kita masuk ke kelompok 3A untuk presentasi. Sampai sini paham? Atau ini nih, atau keenakan Bu Firly dongengin? Atau malah nggak ngerti? Ayo, jangan malu ya, kita udah 3 tahun anak-anak berteman.
Diam aja paham atau tidak. PS2, paham semuanya? Coba deh, Bu Firi pengen tanya sama Rigel. Rigel gimana Rigel? Paham gak Rigel? Halo? Paham, Bu, paham. Paham, oke. Apa yang membuat kamu paham tuh di titik mana? Di peristiwa mana? Perang, Bu. Apa? Terjadinya perang. Terjadi perang. Perang apa? Perang dingin. Perang dingin. Perang dingin antara siapa sama siapa? Apa, Bu? Maaf, Bu. Perang dingin antara siapa dengan siapa? Inggris, Amerika, dan Uni Soviet, Bu. Tujuannya perang dingin apa ya? Mereka tuh berperang tujuannya untuk apa ya? Membangun kembali keadaan setelah perang dunia kedua, Bu. Tujuannya perang dingin? Membangun kembali? Ya. Oke. Sebenarnya oke, Rigel. Jadi, nah, luruskan. Jadi sebenarnya perang dingin itu tidak membangun kembali ya, Rigel ya. Jadi sebenarnya perang dingin ini sebenarnya perang nafsu sih. Perang nafsu ketika wilayahnya kan Jerman ini kan sebagai dalang ya, dalang dari perang dunia kedua gitu ya. Nah ketika dia ini sebagai dalang gitu loh, dia ini tuh harus dibagi ini wilayahnya. Ini Jerman nih dibagi wilayahnya. Nah ketika dibagi ternyata para negara-negara Big Three ini punya ideologi yang berbeda-beda. Sebenarnya tuh Inggris itu ideologi nasionalis, Amerika itu ideologinya liberalis, dan Uni Soviet itu komunis. Nah mereka tuh nggak mau gitu loh. Kalau misalkan Jerman ini tuh kan Jerman ini kan menang nih, kalah kan. Wilayahnya harusnya diberikan dong kepada negara yang menang gitu kan. Nah negara yang menang ini kan sekutu. Sekutu ini berkelompok gitu ya. Jadi wilayah Jerman ini harus dibagi. Nah ketika dibagi, mereka tuh nggak mau kalau Jerman itu tuh cuman melakukan atau menerapkan satu ideologi gitu loh. Makanya ketika mereka dibagi, mereka tuh punya contohnya nih kayak Berlinas gitu ya. Berlinas nih kan dipimpin oleh Uni Soviet, dapat bagiannya Uni Soviet. Ya udah, Uni Soviet tuh pengennya si Berlinas ini tuh harus komunis ya komunis. Kayak gitu. Paham nggak? Jadi perang dingin itu tujuannya bukan untuk mengembalikan kembali setelah PD2 enggak, tapi sebenarnya adalah perang ideologi gitu loh, untuk menjadi negara adidaya kayak gitu. Paham ya Rigel ya? Paham, Bu, paham. Oke. Lalu IPS 2, Wafin udah masuk belum ya? Wafin? Wah, Wafin nggak masuk hari ini ya. Oke. IPS 2, Bu Firly mau nanya. Raffi ada nggak Raffi? Raffi, can you help me? Raffi, ada nggak ya? Raffi nggak ada deh. Tadi ada ya? Wah, dia kemana nih? Oke, selain Raffi, PS2, Bu Firly mau nanya-nanya sama Lili. Mana Lili? Lili hadir? Li, iya oke Li. Gimana Li? Paham nggak Li? Paham, Bu. Apa ada yang masih bingung? Oke, kalau paham, di mana bagian Lili yang paham? Yang membuat Lili jadi paham tuh di bagian mana? Ayo, bagian mana yang membuat Lili, kan dia bilang paham. Jadi nanya, bagian mana yang membuat Lili paham? Ya. Oke, saya akan bergeser ke IPS 1. IPS 1, Alicia. Bu, sebelum nanya, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silakan. Kenapa, Alicia? Ini saya paham sama materi ini, cuman saya penasaran sama ini deh. Cuma pengen nanya keabsahan dari teorinya aja. Bukan teori sih, kayak, ya pokoknya, jadi kan ada namanya cryptocurrency kan. Itu yang Bitcoin gitu kan. Nah itu kan saya pernah baca sejarahnya gitu kan, sekilas. Itu kan, jadi kan perang dingin itu sampai 1991 bukan, Bu? Ya, betul. Ya. Nah, jadi cryptocurrency ini tuh pokoknya ternyata tuh pertama-tamanya tuh kan apa ya, waktu kalau nggak salah sih, ini nggak tahu ya keabsahannya atau enggak, tapi pernah saya baca di buku tuh kayak sebelum pas lagi masa-masa perang dingin ini kebetulan kan ini kan pertama kalinya tuh kan yang nge-founding Ibiza itu kan
ahli kriptografi dari Amerika Serikat kan. Terus dia tuh kayak mau menyeludupkan sesuatu gitu ke suatu konferensi yang pokoknya pada masa Perang Dingin kalau nggak salah kayak gitu ya. Terus pokoknya dari konferensi itu tuh terbentuk kayak pemecahan kode-kode tertentu gitu yang ternyata tuh ngebuka pandangan-pandangan yang justru tuh merubah ke resolusi. Jadi tuh dari ekonomi itu ternyata punya kesinambungan ke politik gitu. Kalau menurut Ibu itu kayak gimana, Bu? Oke. Nah, jadi pertanyaan Alisha ya, ini kayak tentang apa ya, sejarah Bitcoin juga ya Alisha ya. Benar gak sih? Ya, Bu. Tapi kan Iya. kebetulan latar waktunya pas. Iya. Nah, jadi memang di saat Perang Dingin ini juga sebenarnya tuh udah ada kelompok-kelompok orang gitu ya. Kelompok-kelompok orang tuh yang sebenarnya tuh mereka tuh kayak udah akan tahu juga nih keadaan ekonomi ke depan kayak gitu ya. Karena juga ternyata kalau misalkan Bitcoin itu kan sebenarnya apa sih? Kita bertanya lagi gitu ya, fungsi Bitcoin untuk sekarang ini apa sih? Alisa tahu nggak? Pokoknya secara garis besarnya itu untuk ya mata uang digital gitu, Bu. Betul, mata uang digital kan, benar banget. Jadi Bitcoin ini tuh sebenarnya tuh bisa diatur anak-anak ya kan, lewat laptop, lewat komputer. Pokoknya dia tuh kayak udah semacam mata uang, udah semacam mata uang yang udah berteknologi lah kayak gitu kan. Nah, kenapa sih adanya Bitcoin tersebut gitu ya? Sejarah dari Bitcoin tersebut saya juga pernah baca dan pernah diskusi juga nih sama Miss Amy gitu ya. Bahwa sebenarnya tujuan-tujuan dari ada Bitcoin tersebut tuh pasti karena adanya ketidakpuasan kayak gitu loh. Nah, benar. Jadi pada masa Perang Dingin tersebut yang paling berdampak itu adalah ekonomi. Gitu loh. Ekonominya itu benar-benar hancur banget. Negara mana sih yang nggak hancur kecuali Amerika ya. Karena memang Amerika itu cuman di bomnya itu tuh di pangkalan militernya doang gitu loh, di Hawaii gitu kan, di Pearl Harbor gitu ya. Nah, sedangkan negara-negara Eropa kayak misalkan Uni Soviet, Jerman, Italia itu tuh mereka tuh benar-benar hancur lebur bangunan-bangunan tuh hancur lebur kayak gitu. Nah, dari situ kan akhirnya mulai muncullah kebutuhan-kebutuhan ekonomi setelah perang kayak gitu kan. Contohnya nih, kayak misalkan untuk membangun gedung tersebut kan, untuk ini, untuk itu kan. Nah, karena orang-orang habis selesai perang, akhirnya tuh mereka tuh kayak berupaya gimana nih caranya untuk melahirkan sebuah mata koin atau sebuah mata uang lah, bukan mata koin, mata uang yang bisa diatur gitu loh oleh satu badan. Kayak gitu supaya tidak terjadinya korupsi, supaya tidak terjadinya nepotisme dan kolusi kayak gitu. Nah, ini sebenarnya tuh yang ngerancang itu sebenarnya Inggris kayak gitu ya, tapi tidak ada di konferensi yang tadi Alicia. Ini jadi di konferensi Teheran, konferensi Yalta dan Potsdam ini tuh nggak nyambung ya, belum masuk ke Bitcoin kayak gitu. Tapi memang ada nanti konferensinya itu di tahun 1970-an kayak gitu konferensi. Jadi ini konferensi Teheran, Yalta dan Potsdam ini tuh kayak konferensi awal yang mereka lakukan gitu ya untuk menanggulangi Perang Dunia Kedua sama membagi wilayah, dan akhirnya nanti muncullah ideologi kayak gitu, perang ideologi kayak gitu. Tapi sebenarnya Bitcoin memang sudah dirancang pada masa Perang Dingin ya, Alisa. Ya, oke, terima kasih Alisa. Alisa memang pertanyaannya selalu bagus ya. Tapi Alisa kayaknya agak kurang menurun nih dalam mengumpulkan. Semoga Alisa tetap semangat untuk mengumpulkan. Oke, kayaknya Alisa udah paham ya. Tadi juga udah nanya. Lalu saya mau nanya di IPS 2 ke ini, ke siapa ya? Kayaknya ke Raditya Sutan. Mana Raditya Sutan? Radit. Ya, Bu. Ya, Radit, gimana Perang Dingin, paham nggak? Lumayan sih, Bu. Yang apa yang di mana bagian yang kamu paham? Bagian yang membuat kamu paham tuh di bagian mana? Kayak apa ya? Kayak latar belakang sih masih paham sih, Bu. Latar belakang terjadi Perang Dingin. Kalau konferensinya? Konferensinya ya nggak terlalu gimana ya? Maksudnya masih belum terlalu itu sih, Bu. Belum terlalu nangkep banget. Oke. Ya, ini bahasanya Indonesia banget ya. Oke, jadi nanti saya akan jelas lagi konferensinya. Tapi saya pengen minta testimoni dari kalian ya. Perempuan Usiana, hadirkah Usiana?
Usiana hadir? Iya, Bu. Usiana, iya Usiana, gimana? Pengantar perang dingin, paham tidak? Aku baru nangkep dikit-dikit sih, Bu. Cuman aku juga nanti nyoba-nyoba baca-baca lagi, Bu. Oke, nangkep dikit-dikitnya tuh di bagian mana? Eh, Ayo di latar belakang mungkin. Iya, mungkin, Bu. Kayak, Jadi rata-rata masih latar belakang ya. Nah, oke anak-anak saya jelaskan lagi ya. Kayaknya insya Allah cukup deh nih. Atau enggak kita coba, kayaknya nggak tahu deh nih kelompok 1 bisa maju nggak ya? Takutnya nggak cukup kok. Nah, jadi gini anak saya ulangi lagi gitu ya. Jadi untuk perang dingin, jadi perang dingin itu adalah sebuah perang ya, sebuah perang yang perangnya itu karena ideologi ya. Sekali lagi karena ideologi ya, karena mereka tuh ada rasa ingin menguasai dunia gitu ya. Tapi ketika mereka ingin menguasai dunia sebagai satu kelompok pemenang perang gitu ya, kan mereka kan sekutu ya. Mereka semua sekutu. Nah, mereka ini memiliki ideologi yang berbeda-beda gitu loh. Inggris nasionalis, Amerika liberal, dan Uni Soviet itu adalah komunis. Kan ideologi ini tuh sangat bertentangan banget gitu ya. Dari latar belakangnya beda banget. Kalau nasionalis itu cinta tanah air gitu ya. Sedangkan kalau Amerika itu kapitalis, liberal gitu ya. Mereka tuh kayak yang akan menang tuh yang akan menjadi kalau kapitalis itu kan yang menang itu yang punya modal gitu atau pemilik modal gitu ya. Lalu kalau Uni Soviet komunis sama rata, semuanya itu harus sama, harus adil, nggak boleh ada yang beda. Dari sini kan kayak beda-beda banget kan secara sosial dan ideologinya. Nah, tapi tuh mereka ini tuh kayak punya tujuan gitu loh. Tujuan mereka tuh ya kalau gue udah menang perang dunia, gue harus menguasai dunia dong. Kan gue udah menang nih, gue udah ngabisin duit berjuta-juta dolar gitu loh untuk perang. Terus cuma dapat ini doang. Ya gue nggak mau lah kayak gitu loh. Jadi akhirnya dari konferensi Potsdam tersebut akhirnya di mana di sini tuh yang paling kekeh gitu ya, yang paling kekeh tuh ya adalah liberal dan komunis, yaitu adanya Amerika dan Uni Soviet gitu loh. Mereka tuh sama-sama punya visi misi untuk menyebarkan ideologinya itu ke negara-negara gitu loh, ke negara-negara berkembang, ke negara-negara baru merdeka, ke negara-negara yang belum merdeka. Mereka tuh punya visi misi kayak gitu. Gue pengen dunia tuh liberalis. Gue pengen dunia tuh komunis. Kayak gitu. Nah, dari visi misi itu akhirnya terciptalah perang dingin. Tetapi perang dingin tersebut tidak lagi perang yang kayak perang dunia 1 dan perang dunia kedua gitu loh anak-anak. Jadi perang dingin itu ya perangnya itu ya dingin, diam-diaman aja gitu loh. Tapi yang bergerak itu adalah negara proksi atau negara ketiga gitu loh. Tadi saya udah jelasin ya, kayak Korea lah. Korea itu termasuk korban dari perang dingin. Kayak gitu. Kenapa? Karena Korea itu awalnya tuh baik-baik aja anak-anak. Dia tuh negara miskin sebenarnya. Ya, bahkan negara-negara tetangganya aja tuh kayak Jepang, Cina tuh nggak mau minjemin duit ke Korea karena takut gak bisa dibalikin. Dia tuh pendapatan per kapita itu miskin banget. Rata-rata tuh masyarakat itu cuman kayak nelayan doang gitu loh. Mereka tuh belum maju lah ibarat kata ya. Nah gitu. Nah itulah yang membuat Korea tuh miskin. Nah ketika Korea miskin, terus tiba-tiba ada yang datang nih, dua negara negara yang menang perang dingin, kira-kira disambut baik gak sih sama Korea? Gimana menurut kamu? Ada dua kubu negara nih. Mereka udah kayak tersohor gitu loh kalau mereka ini yang memenangkan perang dingin. Perang dunia kedua gitu loh. Lalu mereka masuk tuh ke Jepang itu, ke Korea itu kan. Ketika masuk pasti warga Korea tuh antusias. Ih gila, ternyata ada bangsa barat loh yang masuk negara kita. Padahal negara kita tuh udah terbelakang banget, udah miskin banget, gak ada yang mau bantu segala macem gitu kan. Ya udah, ketika masuk akhirnya mereka punya visi misi tertentu. Kayak gitu. Korea Selatan dikuasai untuk liberalis dan Korea Utara dikuasai untuk komunis. Mereka tuh dididik anak-anak yang awalnya negaranya itu nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Ketika mereka itu dididik oleh dua negara adidaya ini, ya udah mereka jadi terpecah. Mereka diajarkan atau mereka didoktrin gitu ya untuk saling membenci. Kayak Korea Utara, lo awas aja ya ke selatan. Lo tuh komunis, lo nggak boleh ke selatan tuh liberalis, najis tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi mereka didoktrin pikiran-pikiran yang membuat mereka tuh harus terpisah gitu loh. Padahal mereka ini tuh satu nenek moyang gitu loh, tapi mereka harus terpisah karena adanya kepentingan dari negara adidaya kayak gitu, paham ya? Lalu akhirnya ketika mereka berpisah, mereka lama-lama jalan sendiri-sendiri
gitu loh. Mereka udah makin dendam nih. Jadi orang Korea Selatan itu didoktrin untuk melihat orang Korea Utara tuh musuhnya. Padahal mereka tuh satu nenek moyang gitu loh. Terus juga sama, orang Korea Utara harus melihat orang Korea Selatan tuh musuhnya. Pokoknya tuh teman lo tuh cuman komunis. Pokoknya tuh teman lo tuh cuman liberalis. Kayak gitu. Jadi ketika mereka didoktrin ya udah, mereka jadi kayak ya udah, mereka perang tuh. Perangnya gimana, Bu? Mereka benar-benar perang gitu loh. Mereka perang senjata gitu loh. Tapi yang dipimpin oleh dari dua negara adidaya tersebut. Jadi mereka tuh pinter. Mereka tuh tidak lagi menggunakan wilayahnya untuk perang. Gitu loh. Padahal sebenarnya kalau mereka perang ya yang hancur ya Amerika dan Uni Soviet aja dong gitu kan. Tapi ternyata ini enggak. Mereka melibatkan negara ketiga untuk melakukan perang secara nyata gitu loh. Nah, sedangkan Bu Amerika dan Uni Soviet perangnya gimana ya, Bu? Ya mereka perangnya perang dingin, perang diem-dieman aja gitu loh. Tapi mereka tetap menggunakan negara ketiga gitu loh untuk menjadi perantara perang mereka. Kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, ini nanti akhirnya wilayah Jerman ini cuman yang merah nih. Yang merah nih akan menjadi Jerman Timur dan yang di sebelah sini akan menjadi Jerman Barat. Nih, jadi nanti Amerika, Inggris dan Prancis tuh bersatu untuk liberalis. Kayak gitu. Jadi nanti di sini ada tembok ya. Kamu nanti akan tahu tembok Berlin gitu ya. Nah, itu tuh sengaja dibuat gitu loh supaya ini juga mereka diajarkan untuk saling membenci gitu loh supaya orang-orang Jerman Barat itu terpisah dengan orang Jerman Timur dan orang Jerman Timur itu tidak bisa ke Jerman Barat. Kayak gitu. Ini sengaja dibuat kayak gini untuk memecah belah gitu loh, untuk mencari dukungan terhadap negara-negara yang kolaps gitu ya. Ini kalau Jerman kan negara dalang dari Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi mereka harus siap-siap dibagi kayak gitu. Oke, anak-anak saya akan menampilkan sebuah video dari YouTube ya tentang Perang Dingin. Kasih dan tanya jawab ya. Oh iya, saya harap anak-anak kalau dipanggil nih kayaknya ini deh pada pergi ya. Mungkin Bu Firly ngajarnya terlalu asik ke satu kelompok aja kali ya, tidak memperhatikan ke yang lain. Jadi tadi ada beberapa anak yang saya panggil tuh hilang. Kayak Raffi, tadi Raffi ada, tiba-tiba nggak ada. Tapi saya nggak tahu deh nih, di ininya ada nggak ya? Di e-labs-nya ada nggak ya? Si Raffi, di e-labs di sini. Di sini ada Muhammad Raffi, tapi tadi dia menghilang ya. Saya juga nggak tahu kemana. Oh, atau dia speakernya rusak ya? Seingat saya si Raffi speakernya rusak. Benar nggak IPS 2? Setahu saya Raffi speakernya rusak. Kalau benar ya ya udah berarti benar speaker dia rusak ketika saya panggil nggak dengar gitu ya. Terus juga oke, kita lihat YouTube lagi sebentar. Saya cari. Bu, ini harusnya ada suaranya nggak ya, Bu? Soalnya Ya. nggak ada. Bener deh. Nggak ada suaranya, Nak. Halo? Ada suaranya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Tapi di saya ada nih. Apa gimana ya? Masih nggak ada. Nah, kalau nggak ada ya. Jadi, ini apa ya? Akhirnya pertanyaan dibaginya kayak gini anak-anak ya. Jadi, ini dikuasai oleh Moskow, blok timur, atau Uni Soviet, dan blok barat dikuasai oleh Amerika. Jadi nggak ada suaranya ya, saya jelasin.
Oke, terus juga sebenarnya ini ada tambahan juga ya. Ternyata perang dingin tersebut juga sebenarnya tuh kayak apa ya? Kan Jerman kan dia kan awalnya kan didalangi oleh Jerman ya anak-anak ya. Nah, Jerman ini tuh dia ketika dia melakukan atau dia melakukan ini ya, apa sih namanya kayak Nazi lah. Dia kan ideologi Nazi ya, fasisme gitu ya. Ketika dia punya organisasi Nazi gitu ya. Nah, Jerman itu tuh banyak banget anak-anak menyerap atau mengambil alih negara-negara lain. Nah, ketika Perang Dunia Kedua itu berakhir dan Jerman dinyatakan kalah dalam Perang Dunia Kedua, negara-negara yang sudah termasuk dalam genggaman Jerman nih, akhirnya diambil kembali gitu loh oleh negara pemenang. Kayak gitu, salah satunya Polandia. Polandia itu sebelum diambil Nazi, dia itu kan di bawah Uni Soviet kayak gitu kan. Nah, ketika diambil Nazi, dia jadi Nazi kan. Nah, ketika Jerman kalah, Polandia itu harus diambil lagi oleh Nazi kayak gitu. Misalkan, paham nggak? Jadi ada wilayah-wilayah yang sudah diambil Jerman itu harus dilepaskan kembali dan dimasuk apa diambil oleh negara-negara yang menang kayak gitu. Coba deh kalau pakai ini kedengeran nggak? Kedengeran nggak kalau pakai ini? Anak-anak kedengeran nggak? Halo? Masih kedengeran nggak tadi? Nggak juga ya? Nah, jadi fokus dari dua negara kubu ini tuh beda anak-anak. Kalau misalkan Uni Soviet, dia tuh udah mikirnya udah wilayah. Oh, Jerman kalah nih, terus negara yang dikuasain sama Jerman itu harus ke tangan gue. Nah, sedangkan Amerika itu lihatnya tuh kayak tentang ekonominya gitu loh. Kan abis perang itu kan mereka pasti hancur lebur kan. Terus mereka pasti pada nggak punya pekerjaan kan. Karena semuanya itu dikerahkan untuk ikut perang. Kayak gitu kan. Pada saat Perang Dunia Kedua kan. Nah lalu Amerika pinter. Karena dia salah satu wilayah yang tidak terkena dampak apa ya, dampak kayak dari segi bangunan, segi wilayah tuh dia nggak kena dampaknya anak-anak, dia sama sekali tidak hancur kecuali Pearl Harbor, udah Pearl Harbor doang kayak gitu kan. Nah lalu akhirnya Amerika itu tuh kayak membuat suatu organisasi atau peminjaman kredit gitu loh, untuk negara-negara yang kena perang itu bisa minjem duit sama Amerika kayak gitu. Nah, berarti kan otomatis dia kayak punya nama dong, dia eksistensi lagi kan, kayak ya orang pasti lebih milih Amerika lah gitu loh daripada Uni Soviet, karena Uni Soviet tuh cuman kayak mikirnya kayak gue nih Jerman kalah nih, Jerman kalah PD2, ya udah gue harus nguasain Jerman lagi nih, gue harus nguasain wilayah-wilayah yang diambil oleh Jerman atau Nazi gitu loh. Tapi dia belum tahu nih Uni Soviet, dia tuh kayak nggak punya strateginya gitu loh. Nah, ketika dia habis menguasai negara itu, contohnya Polandia lah. Polandia ketika dikuasain, kan Polandia juga kena dampak ya dari Perang Dunia Kedua. Nah, Polandia tuh nggak tahu mau diapain sama Uni Soviet. Yang penting dia gua kuasain aja. Gua nggak tahu deh ke depannya gimana, yang penting gua kuasain. Nah, sedangkan kalau Amerika, dia tuh santai aja. Ya udah gue nggak usah harus nguasain, tapi gue buka nih pinjaman dana buat negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia Kedua. Kayak gitu. Ketika dia ngebuka pinjaman dana, menurut kamu negara-negara yang kena dampak Perang Dunia Kedua tuh lebih memilih Amerika atau Uni Soviet? Kalau strateginya kayak gitu. Ada yang mau coba jawab gak? Halo? Kan tadi Bu Fili udah jelasin. Ada yang mau coba jawab gak? Halo, kedengeran gak suara saya? Halo? IPS 1, IPS 2, kedengeran gak suara Bu Firly? Bu Firly nanya nih. Cek sound, cek ombak. Halo? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Oke, ada yang mau coba jawab gak? Tadi pertanyaan Bu Firly. Dari dua strategi yang digunakan oleh dua negara tersebut. Kalau Amerika, dia fokusnya ke peminjaman uang bagi negara-negara terkena dampak Perang Dunia Kedua. Kalau Uni Soviet, dia tuh fokusnya ke penguasaan wilayah.
Menurut kamu dari dua negara ini mana yang diminati? Menurut pandangan kamu dari strategi dari strategi dua negara ini. Boleh coba jawab. Boleh, silakan Kaira. Ini menurut saya kan, Bu. Ya, silakan. Menurut Kaira. Karena kalau menurut aku sih kayaknya lebih banyak diminati Amerika karena kalau Uni Soviet kan kayak maunya tuh menguasai gitu kan, bukan kalau kayak gitu kan semua negara nggak nentu pendiriannya itu sama Uni Soviet. Cuman kalau bantuan uang kan pasti dibutuhkan gitu loh, Bu. Dan pasti nanti bakal untungnya juga di Amerika lagi kalau misalkan utangnya tuh banyak ke Amerika gitu loh, Bu, sebagai dia udah minjemin waktu setelah perang dunia kedua. Oke, benar ya Kak ya. Benar yang dibilang oleh Kai bahwa siapa sih gitu loh yang tidak tertarik dengan uang gitu ya. Bu Firly juga kalau tiba-tiba dia ada yang ngirimin 1 miliar, Bu Firly pasti bakal dukung dia gitu loh. Itu adalah sifat manusia yang biasa aja. Misalnya itu adalah sifat manusia yang ya objektif lah gitu loh. Pasti mereka akan membutuhkan uang gitu loh. Jadi secara tidak langsung ketika mereka minjem nih dengan Amerika gitu ya, walaupun bunganya itu gede banget gitu ya, tapi mereka harus minjem. Kalau nggak minjem mereka nggak akan bisa relokasi negara mereka karena dampak Perang Dunia Kedua kayak gitu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih Kai atas bantuan jawabannya. Hari ini udah cukup aktif ya Kai, Najwa, Ama, Bani, terima kasih tetap aktif. Terus juga tadi yang saya tanya-tanya juga alhamdulillah ya, Biandra. Terima kasih ya, tetap pertahankan kekritisan kalian, jangan patah semangat. Kita pasti bisa. Ingat anak-anak 2021 3 bulan lagi. Oktober, November, Desember. Insya Allah kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Insya Allah semua, insya Allah tahun depan udah normal lagi. Kalian bisa melakukan wisuda, kalian bisa melakukan prom night dengan angkatan kalian gitu ya. Terus lalu walaupun LP, saya nggak tahu deh LP masih tentatif gitu ya. Terus kalian juga bisa normal lagi lah intinya gitu loh, untuk bisa bebas gitu loh memilih universitas-universitas yang kalian mau tanpa takut COVID kayak gitu ya anak-anak ya. Pokoknya stay healthy. Kalau nggak penting-penting amat jangan kemana-mana, di rumah aja gitu ya. Kalau kemarin saya sempat pergi gitu ya karena mau beliin kado gitu ya, karena daripada takut mall tutup gitu ya. Tapi saya 2 minggu ini mau mencoba di rumah aja karena tetangga saya udah ada yang kena anak-anak, kemarin ada yang dijemput sama ambulans karena mereka memilih untuk dirawat di rumah sakit atlet, rumah sakit Wisma Atlet. Terus ada juga tetangga saya yang memilih untuk di rumah aja. Jadi tetangga saya itu kanan kiri. Pokoknya dekat rumah Ryan juga deh yang kena tuh, makanya Ryan juga ya jangan keluar ya Ryan ya. Kita sebagai warga kampung Melayu nih, karena lagi lockdown kayaknya deh, udah lumayan banyak yang kena. Dan kalian juga yang rumahnya mungkin tetangganya juga udah ada yang kena segala macam, atau mungkin keluarganya udah ada yang kena, percaya deh COVID itu ada gitu ya anak-anak ya. Corona itu ada, dan corona itu udah banyak bentuknya. Katanya ada yang bilang juga udah gatal-gatal itu udah termasuk dalam kategori ciri-ciri corona, tapi saya juga nggak tahu, Allahu alam gitu ya anak-anak ya. Pokoknya kalau memang misalkan ada yang melakukan konspirasi atau ada yang melakukan pembohongan data, itu dosa dia, tapi memang corona itu ada. Jadi tetap stay healthy, tetap minum yang bergizi, tetap jaga badan, jangan sampai di rumah aja makin gemuk, tetap olahraga ya, mumpung karena lagi corona gini, kita manfaatkan waktu kita me time di rumah, workout gitu ya, atau kalian nge-gym di rumah, atau kalian jalan sehat di sekitar kompleks, sekitar perumahan. Pokoknya tetap stay healthy. Salam untuk keluarga, sampai ketemu di 2 minggu ke depan ya. Untuk kelompok 3A dan 3B dipersiapkan ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa nanti remedial jam 7 malam. Saya akan infokan lagi ke Ama. Ya, Ama ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa ke PKWU ya. PKWU bukan di sini. Terima kasih semuanya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.